Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan channel. Oke. Untuk materi kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh-contoh soal PTS. Mengenai contoh-contoh soal PTS kelas 9 kurikulum 2013. Nah, materi untuk kurikulum 2013 itu untuk PTS yang pertama adalah bentuk pangkat dan akar dan persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi nanti kita akan mengulik masalah itu, dan untuk pertama ini, pada part pertama ini saya akan membahas yang uraian terlebih dahulu, karena uraian ini nanti butuh waktu yang agak lama daripada soal-soal yang lain, gitu ya. Oke. Kita langsung menuju ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini ada contoh soal yang ini sering muncul di UTS tahun-tahun sebelumnya. Ada soal 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 4 dibagi oleh 5 pangkat 6 berapa? Nah, kita masih ingat ya, di dalam sifat-sifat operasi bilangan berpangkat itu harus kita pahami dulu sifat-sifatnya. Contohnya, apabila ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka nanti pangkatnya kita jumlahkan. Apabila itu ada suatu bilangan berpangkat dibagi oleh bilangan berpangkat yang lain, maka nanti pangkatnya kita kurangi. Masih ingat ya? Ini otomatis kita bisa mengerjakan, karena ini pangkatnya 3, maka 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 4, karena basisnya sama maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ini ya. Lalu selanjutnya, karena dibagi oleh 5 pangkat 6 sama, bilangan pokoknya sama, yaitu 5, maka bisa langsung kita kurangi menjadi 5 pangkat 3 ditambah 4 dikurangi 6. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya diperoleh 5 3 tambah 4, yaitu 7 dikurangi 6. 5 pangkat 7 dikurangi 6, yaitu 5 pangkat 1. Atau bisa kita tuliskan hanya 5 saja. Nah, ini contoh untuk yang A, karena nanti biasanya ada beberapa soal. Nah, ini saya contohkan untuk yang pertama, contoh operasi bilangan berpangkat. Ini yang pertama seperti ini. Bisa dipahami ya? Ini insya Allah masih banyak, masih mudah sekali dan ringan bagi kalian, karena nanti ada beberapa soal yang di situ mungkin lebih rumit. Oke, kita hapus, kita ganti soal yang lain. Ada suatu bentuk min setengah dipangkatkan dengan min 4 dikalikan dengan min setengah dipangkatkan 0 dikalikan lagi dengan min setengah dipangkatkan 4. Nah, ini berapa? Sama seperti tadi, sesuai dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nanti apabila ada suatu operasi perkalian, maka nanti pangkatnya dijumlahkan dengan catatan basisnya atau bilangan pokoknya itu sama. Ya, di sini kita lihat basisnya atau bilangan pokoknya sama, itu min setengah semua. Maka nanti pangkatnya bisa kita jumlahkan dan kita kurangi. Nah, maka selanjutnya tinggal kita buat ya, min 1/2 pangkat negatif 4. Nah, karena ini perkalian, ditambah dengan pangkat yang ada di sini 0, ditambah dengan pangkat yang ada di sini 4, maka diperoleh min setengah dipangkatkan min 4 ditambah 0 tetap ditambah 4, maka diperoleh min setengah
pangkat min 4 ditambah 4 yaitu 0. Ya. Pangkat 0, masih ingat ya? Sifat dari operasi bilangan berpangkat, semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0, maka nanti hasilnya adalah berapa? Number 1, 1 aja. Nah, entah itu 5, entah itu min 100, entah itu 1000, 1 juta, apabila dipangkatkan dengan 0, maka nanti hasilnya adalah 1. Ini soalnya masih mudah, tergolong mudah ya. Ini untuk soal yang bertema atau judulnya ini adalah berpangkat, bilangan berpangkat. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui 3 pangkatkan 1500 dikalikan dengan 9 pangkat 750 dikalikan dengan 3, yaitu 27 dipangkatkan 500 nanti sama dengan 3 pangkat B. Yang jadi pertanyaan adalah B-nya berapa? Kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini bilangan pokoknya semua bisa kita ubah. Di sini 3, 9, 27, 3. Kira-kira diubah menjadi berapa? Yuk, perhatikan. Kira-kira berapa? Iya, betul, 3. Karena ini semua bisa dibagi dengan 3. Maka 3 tetap tidak diubah, masih tetap 3 pangkat 1500 kali 9 itu 3 pangkat 2, betul ya? Dipangkatkan 750 dikalikan dengan 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan 500 sama dengan 3 pangkat B. Lalu ini namanya ekivalen, karena dalam matematika tidak boleh ada 2 sama dengan, harus 1 saja. Nah, 3 pangkat 1500 tetap dikalikan dengan 3 pangkat berapa itu? Karena ini bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka berlaku pangkatnya dikalikan dengan pangkat. Maka 3 pangkat 1500 dikalikan dengan 3 pangkat berapa? 3 kali 500 sama 1500 juga, yaitu 3 pangkat B. Nah, nanti kita cari tahu berapa nilai B-nya. Nah, di dalam sifat operasi bilangan berpangkat, apabila suatu bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat yang lain dengan catatan basisnya sama, bilangan pokoknya sama, maka nanti pangkatnya bisa kita jumlahkan sama dengan 3 pangkat B. Maka diperoleh 3 pangkat 4500 sama dengan 3 pangkat B. 3 kita coret, maka diperoleh B itu sama dengan 4500. Seperti itu ya. Ini untuk nomor 2 mengenai contoh soal PTS semester dasar kelas 9 ya, yang menggunakan kurikulum 2013, yang materinya itu sudah berbeda daripada dulu di kurikulum 2006. Seperti ini bisa kita lihat dulu, kita amati. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar, sehingga nanti bisa kita bahas kembali apabila ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal. Oke, kita hapus ya, kita lanjut. Selanjutnya nomor 3, 6 akar 20. Nah, tadi kita berbicara mengenai pangkat, sekarang kita berubah menjadi akar. Ditambah dengan akar 75 ditambah 4 akar 5 kurangi akar 48. Berapakah nilainya?
gitu kan? Nah, di sini ada angka di dalam akar itu besar-besar ya, kecuali yang ini 4 akar 5. Akar 5 karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini menjadi kunci, ya enggak? 5. Mesti nanti di salah satu ini atau semuanya nanti pasti ada yang mengalihkan atau bisa dibagi dengan 5. Coba kita cek yuk. 20 itu berapa kali 5? Iya betul, 4 ya. Maka otomatis nanti bisa dibagi atau bisa dibuat menjadi bentuk akar yang lain. Nah, ditambahkan dengan 75. Itu 5 kali berapa? Kali 15 ya. 15. Kira-kira bisa enggak ya nanti? Enggak bisa ya. Karena 15 tidak bisa diakar, maka kita cari yang lain. 3. Karena naik 4 enggak bisa ya. Coba 3 dulu. 3 kali berapa? Hasilnya 75. Iya, 25. 25 bisa diakar tidak? Bisa. Maka tetap kita tuliskan. Ditambah dengan 4 akar 5 dikurangi akar 48. Sekarang 48 bisa dibagi 5 tidak? Tidak bisa. Yang bisa dibagi berapa? 3. 3 kali 16 ya. Selanjutnya menjadi 6. 4 keluar dari akar menjadi 2 akar 5. Ditambah dengan 25 keluar dari akar 5 akar 3. Ditambah 4 akar 5 dikurangi 16 4 akar 3. Seperti ini, maka menjadi 12 akar 5 ditambah 5 akar 3 ditambah 4 akar 5 dikurangi 4 akar 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat dalam bentuk akar ini itu seperti halnya dulu ketika kita belajar mengenai persamaan linier. Maka variabel yang sama bisa kita jumlahkan. Dalam kasus di sini akar yang sama bisa kita jumlahkan. Maka 12 akar 5 ini akan bisa dijumlah dengan 4 akar 5. Karena ini simbolnya adalah plus, maka 12 tambah 4 yaitu 16. Terus ditambah dengan 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3 yaitu 1 akar 3. Sekarang di dalam penyelesaian ini ada akar 5 dan akar 3. Kira-kira bisa nggak dijumlahkan? Kalau dulu ini analogi di persamaan linear dulu, ketika ada A dan B dijumlahkan, kira-kira bisa nggak? Apakah menjadi AB atau A plus B itu atau bagaimana? Nah, karena di sini berbeda, maka nanti tidak bisa kita jumlahkan. Ini adalah hasil akhir dari penyelesaian dalam persoalan yang tadi. Seperti itu. Itu ya. Silakan bisa dicatat dulu. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Ini untuk soal nomor 4 yang menjadi contoh UTS di beberapa tahun belakangan, gitu ya. Oke, kita hapus. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 diketahui X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, memiliki akar-akar X1 dan X2. Akarnya X1 dan X2. Tentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, di sini kita menggunakan ada beberapa cara. Nah, yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua dengan cara rumus ABC, dan yang ketiga adalah kuadrat sempurna. Nah, kita menggunakan pemfaktoran. Jawabannya berarti pemfaktoran bisa kita buat X
X, karena nanti hasilnya X pangkat 2. 7, hasil kali 7 itu berapa kali berapa? 1 kali 7. Dan di sini negatif, ya enggak? Nah. Ini ada kekeliruan ini. Nah, mohon maaf. Ini bukan 8x min 7 ya, tapi 6x. Betul. Ini ditambah 6x dikurangi 7. Nah, kalau seperti ini kita lihat angka di variabel x atau koefisien x-nya adalah 6 positif. Berarti yang besar nanti positif. Kalau ininya negatif, berarti nanti yang besar adalah negatif. Betul ya? Karena nanti hasil jumlahnya lebih besar positif, maka yang besar positif. Berarti di sini negatif. Kita cek, min 1 kali 7 negatif 7. X kali 7 7x. Min 1 kali x min x. X kali x pangkat 2. 7x dikurang x 6x. Betul ya? Maka betul, tidak perlu kita panjang lebarkan, maka diperoleh x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan negatif 7. Lalu kemudian untuk x1 ditambah x2, maka 1 ditambah negatif 7, yaitu negatif 6. Lalu x1 kali x2, 1 kali negatif 7, diperoleh min 7. Seperti ini untuk nomor 4, insya Allah bisa dipahami ya. Mudah. Insya Allah ini pelajaran yang sudah saya terangkai dulu. Dan apabila kalian menyimak, insya Allah bisa. Oke, lanjut. Nanti kalau kalian merasa kecepatan, bisa di skip dulu ya di videonya, tinggal diteruskan. Oke, nomor 5 selanjutnya. Tentukan bentuk persamaan kuadrat dengan akar-akar min 3 dan 7. Diketahui x1 min 3, x2 nya 7. Tentukan persamaan kuadrat. Berapa? Nah, bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama ya, ini x, ini negatif 3, berarti min 3. Dan x, ini 7, berarti ditambah 7. Lalu kita kalikan. X kali x pangkat 2. X kali 7 plus 7. Min 3 kali x, ini min 7x ya. Min 3 kali x dikurangi 3x, min 3 kali 7 min 21 sama dengan 0. Maka selanjutnya x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 3x berapa? Iya, 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Seperti ini penyelesaian untuk yang soal uraian. Silakan diamati. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Gitu ya. Oke, untuk saat ini untuk part 1 saya akhiri sampai sini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan dalam kolom komentar atau dituliskan di DM di IG saya danji_1515. Dan jangan lupa kalau kalian membutuhkan casing HP custom, kemudian ada album foto, kemudian Polaroid ya, yang keren, premium, bisa kalian pesan di IG Danji Collection. Di situ nanti ada menyediakan beberapa macam produk yang super premium dan garansi 100% apabila kalian ingin mendapatkan barang yang wah dan super, silakan langsung order via link yang ada di bio Danji Collection. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.